Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai microlearning. Apa sebenarnya microlearning itu? Microlearning adalah metode pembelajaran jangka pendek atau pembelajaran singkat dengan membagi konten pembelajaran menjadi bagian-bagian atau segmen-segmen kecil agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan lebih maksimal. Kemudian, kenapa microlearning menjadi penting pada proses pembelajaran, utamanya adalah pembelajaran daring? Pada dasarnya, pembelajaran online tidak selalu membuat proses belajar menjadi optimal. Biasanya, pelajar mudah bosan saat menjalani proses belajar online. Di samping itu, banyaknya notifikasi baik dari sosial media, game, ataupun aplikasi hiburan lainnya yang berasal dari luar konteks pembelajaran kerap kali mendistraksi atau mengganggu konsentrasi belajar siswa. Oleh sebab itu, metode pembelajaran singkat adalah salah satu hal yang dapat dipilih atau jalan keluar yang dapat dipilih agar siswa tetap dapat menjalani pembelajaran online dan dapat memahami materi yang dijelaskan sebelum distraksi atau gangguan konsentrasi itu terjadi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan media microlearning adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan jadwal pembuatan media. Yang ketiga, menentukan jenis media yang akan dibuat, baik poster, video, maupun audio atau podcast. Yang keempat adalah pengembangan media yang telah sebelumnya ditentukan jenisnya. Dan yang terakhir kita bahas kali ini adalah kenapa microlearning menjadi efektif. Proses pembelajaran mikro atau microlearning dianggap menjadi efektif karena beberapa alasan. Yang pertama adalah on demand atau menyesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan. Karena sudah terbagi pada segmen-segmen atau bagian-bagian kecil dari topik pembelajaran, maka apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua adalah dapat dengan mudah dicari, karena biasanya konten-konten pembelajaran mikro atau microlearning ini akan diunggah ke internet. Maka hanya dengan mencari keyword tertentu atau kata kunci tertentu, kita akan dengan mudah menemukan materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah fleksibel atau dapat dipelajari di mana saja, kapan saja, ataupun dengan siapa saja. Karena sudah berbasis dengan internet, maka kita dapat mengakses materi pembelajaran tersebut hanya dengan menggunakan handphone atau gawai kita yang pada zaman sekarang ini pasti kita bawa kemana-mana. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah dapat dengan mudah digunakan karena proses pembelajaran mikro ini berbasis pada media, misal gambar, video, ataupun podcast atau audio, yang dimana aplikasi bawaan di handphone kita pun sudah dapat untuk membuka itu semua, sehingga konten-konten pembelajarannya pun kita akan dapat dengan mudah untuk menggunakannya atau mengakses, membukanya seperti itu. Mungkin itu sedikit microlearning dari saya. Jumpa lagi lain waktu, sehat selalu.